Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita Minggu 18 Desember 2022, Minggu Advent keempat ini, yaitu Advent Damai. Dan kita akan memulai ibadah kita. Saya akan membacakan Minggu Advent keempat. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent, Minggu keempat Advent, mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Minggu keempat yang memiliki arti khusus, yaitu damai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 12 ayat 14. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Lilin keempat akan dinyalakan oleh Ibu Oyo, perwakilan dari pelayanan wilayah Cirarap. Saya akan membacakan panggilan berbakti di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita mau angkat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Indah bersamamu Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya, selamanya. Kita mau doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Di minggu yang damai ini kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Kami boleh merasakan kedamaian hanya dekat kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan rasa tenang. Jiwa kami boleh dipenuhi oleh urapan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Buat pagi hari ini biarlah kami merasakan damai-Mu. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Roh Kudus yang memimpin kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saat ini kita akan memuji-muji Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Bait kedua. Hai para malaikat, sorakan kidung-Mu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah, Raja Maha Tinggi, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Al-Masih. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat
dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Panggilan persembahan saya akan membacakannya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mau mengucap syukur kalau kami sudah memberikan apa yang kami punya. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Kiranya persembahan kami bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberi kesempatan untuk kembali kita bertemu di dalam ibadah di Minggu Advent yang keempat, yaitu Advent tentang damai. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh menyiapkan hati kita semua, hati Bapak Ibu dan saya, dalam menyambut kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menyambut kelahiran Sang Raja Damai dengan sibuk sekali melayani, dengan sibuk sekali persiapan Natal, persiapan baju baru, mungkin pasang pohon Natal, tetapi hati kita justru penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan rasa kesal hati terhadap sesama. Pak Pendeta, tahu aja saya lagi kesal sama seseorang. Pak Pendeta, tahu aja saya sedang marah sama seseorang. Saya sedang simpan dendam sama seseorang. Saya rasanya ingin membalas. Saya rasanya ingin dia itu mengalami hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu yang sedang Anda rasakan saat ini, saya sungguh-sungguh berdoa biarlah firman Tuhan pagi hari mendamaikan hati saudara dan saya. Amin. Supaya setiap kita menyambut kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Mumpung masih ada kesempatan 1 minggu ke depan untuk kita boleh merayakan Natal, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita membereskan hati kita, menanggalkan setiap kekesalan dan rasa kecewa kita, sehingga damai tahun ini sungguh-sungguh membuat hati kita bersukacita. Kita merayakan Natal dengan hati yang plong, ya, hati yang penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar dari para gembala di padang belantara. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang. Mereka bukan juga orang yang banyak harta, tetapi justru, sekali lagi saya katakan, berita Natal pertama kali datang kepada mereka. Orang-orang yang sederhana. Dan bagaimana mereka, kita lihat, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Dengan ekspresi bagaimana mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mengalami sukacita Natal. Pagi hari ini, bagaimana kita mengalami damai sejahtera di bumi. Itulah tema firman Tuhan kita. Damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu saat ini banyak orang yang sedang kehilangan damai sejahtera di hatinya. Saat ini sedang terjadi krisis damai sejahtera. Orang-orang bergumul dengan rasa marah. Orang-orang bergumul dengan rasa kecewa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menjadi pribadi yang gampang sekali emosi. Ya, mereka menjadi pribadi yang gampang sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Punya sikap yang tidak baik. Dan ini terjadi di dalam banyak keluarga, bahkan di keluarga-keluarga Kristen. Antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, ribut terus, tidak pernah bisa berkata-kata dengan lembut. Dan repotnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada damai di rumah. Ini akan berdampak, baik itu dalam pekerjaan, maupun dimanapun kita berada. Ketika hati tidak damai, kita akan mudah sekali menjadi pribadi yang gampang emosi. Kita akan menjadi pribadi yang sulit sekali berkomunikasi dengan baik. Akar masalahnya yaitu apa? Karena kehilangan damai sejahtera di hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu penting sekali untuk setiap kita memiliki damai sejahtera di hati kita. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana Pak Pendeta supaya saya bisa mengalami damai sejahtera tersebut? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini dalam Lukas pasal yang kedua, saya mau melihat, Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat 13 sampai ayat 20. Kita akan belajar dari beberapa ayat ini, ada 3 hal, 3 cara bagaimana kita mengalami damai sejahtera. Yang pertama saya pelajari, hiduplah berkenan kepada Allah. Hiduplah berkenan kepada Allah kalau kita mau merasakan damai sejahtera. Alkitab berkata jelas di ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini satu syarat Bapak Ibu Saudara, syarat mutlak. Setiap kita yang mau memiliki damai harus hidup berkenan kepada Allah. Apa artinya hidup berkenan kepada Allah?
Artinya Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Apa itu selaras, Pak Pendeta? Saya masih belum mengerti. Hidup selaras dengan firman Tuhan artinya, Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Ini memang tidak jauh berbeda dengan minggu lalu, bagaimana ketaatan itu mendatangkan sukacita. Nah, saya belajar ternyata ketaatan juga akan menolong kita memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena kita berkata damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mau taat sama Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, mau hidup berkenan di hati Tuhan, inilah yang akan menolong kita, menolong Bapak, Ibu, dan saya memiliki damai sejahtera tersebut. Sebaliknya, ketika kita tidak taat sama firman Tuhan, ketika kita memberontak terhadap firman Tuhan, kita akan kehilangan damai, kita akan hidup dalam tekanan, kita hidup dalam kekacauan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ada satu contoh yang sangat jelas sekali yang Alkitab catat, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, artinya ketika mereka hidup tidak selaras dengan firman Tuhan, hidup tidak berkenan di hati Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata mereka langsung kehilangan damai. Pak Pendeta, kapan? Kenapa Pak Pendeta bisa bilang mereka kehilangan damai? Karena Alkitab berkata apa? Ketika saat itu Tuhan mau menjumpai mereka, Alkitab berkata mereka mengalami takut. Mereka bersembunyi. Tuhan cari di mana engkau? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kita berkata apa? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak, Ibu, Saudara, hari boleh sejuk, tetapi ternyata hati mereka sudah tidak lagi sejuk. Hati mereka sudah kehilangan damai sejahtera. Dan inilah yang membuat mereka akhirnya menjadi takut. Karena ketidaktaatan. Karena hidup mereka saat itu sudah lagi tidak berkenan kepada Allah. Mereka dipanggil oleh Tuhan, tapi mereka jawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kebenaran ini masih berlaku sampai hari ini. Yaitu apa? Ketidaktaatan akan selalu merusak damai di hati kita. Sekali lagi saya ulang, ketidaktaatan akan selalu merusak damai di hati kita. Ketidaktaatan akan mendatangkan ketakutan dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami hidup damai? Hiduplah berkenan di hati Tuhan. Hiduplah taati Tuhan. Taati firman Tuhan. Jika Tuhan berkata setialah sama pasanganmu, jangan kita macam-macam. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau kita macam-macam, artinya ketika kita tidak setia terhadap pasangan hidup kita, akhirnya apa yang terjadi? Damai sejahtera dalam rumah tangga kita akan rusak. Damai sejahtera di dalam rumah tangga kita akan berubah menjadi ketakutan dan kekacauan. Jika Tuhan berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu, anak-anak muda, perhatikan ini, taati itu, jangan paksakan. Kenapa? Kalau dipaksakan, kita akan mengalami rumah tangga yang penuh dengan tekanan, penuh dengan air mata di kemudian hari. Kenapa? Karena kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena kita sedang hidup tidak berkenan di hati Tuhan. Jika Tuhan berkata, ampunilah, jangan keraskan hati ketika Anda tetap memilih dendam, tetap memilih untuk sakit hati, menyimpan sakit hati, maka damai itu akan hilang dalam diri kita. Dan yang ada adalah hati yang penuh dengan kepahitan. Jika Tuhan berkata, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan sampai kegelapan menguasai hati kita. Segeralah berdamai. Dan pada saat itu ketika Bapak Ibu meresponi untuk sungguh-sungguh segera berdamai, maka kita akan mengalami damai sejahtera tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
pagi hari ini Tuhan ingatkan kita bagaimana mengalami damai sejahtera. Alkitab berkata melalui firman Tuhan pagi ini, melalui para gembala, kenapa mereka mengalami damai? Karena mereka belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, saya belajar bagaimana kita mengalami damai sejahtera. Kita harus mendengar berita dari surga. Sekali lagi saya ulang, kita harus mendengar berita dari surga. Seperti yang dirasakan para gembala, mereka betul orang sederhana, mereka betul orang yang tidak berpendidikan. Tapi kenapa mereka bisa mengalami damai sejahtera? Karena mereka mendengar berita dari surga. Dan berita dari surga itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi para gembala. Bahkan membuat takjub. Ya, dikatakan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mendengar berita dari surga. Sekali lagi saya katakan, untuk mengalami damai sejahtera kita harus mendengar berita dari surga. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita-berita dari dunia, kabar-kabar dari dunia yang saat ini yang seringkali membuat kita menjadi takut, seringkali membuat kita menjadi putus asa, seringkali membuat kita menjadi salah jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengajak kita pagi ini di Advent yang keempat ini. Mari kita sungguh-sungguh mau belajar untuk mendengar berita dari sorga. Pak Pendeta, apa maksudnya berita dari sorga? Sorga artinya Bapak Ibu dan saya mari belajar memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, karena hanya firman Tuhanlah Bapak Ibu Saudara yang mampu memenuhi hati kita, memenuhi hati Bapak Ibu dengan damai. Injil itu adalah kabar baik. Jadi penuhilah hati kita dengan kabar baik. Berita Injil itu berkata bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada sukacita. Penuhi hati kita dengan berita dari surga itu. Dan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Jangan penuhi hati kita dengan hal-hal yang dunia, ya, dengan media-media sosial yang sungguh dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan berarti ya saya melarang Bapak Ibu Saudara mendengar berita-berita di sekeliling kita, tetapi yang saya mau katakan dan saya mau tekankan, penuhi hati kita dengan berita firman Tuhan terlebih dahulu. Artinya utamakan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam mendengar firman Tuhan harus yang jadi utama. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau katakan, kita harus punya filter. Ya, Bapak Ibu tahu arti filter itu punya fungsi apa? Filter memiliki fungsi yaitu menyaring. Ya, dengan firman Tuhan itu akan menyaring setiap berita yang kita dengar. Kira-kira berita ini boleh nggak masuk dalam hati saya? Boleh nggak tinggal dalam hati saya? Dan apa yang jadi filternya? Yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan semua berita dari dunia kita masukkan ke dalam hati kita. Ini akan membuat kita jadi stres, kita akan hilang damai sejahtera. Kita akan menjadi salah langkah ketika kita mendengarkan berita-berita dari dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau merasakan damai sejahtera dalam hidup kita, mari kita mendengar berita dari surga, yaitu dengar firman Tuhan, simpan firman itu dalam hati kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu Maria berkata apa di dalam Lukas 2 ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita belajar pagi ini bagaimana Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mau atau rindu setiap hari mendengar berita dari surga, berita dari firman Tuhan. Kita berkata apa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh, iman kita akan dikuatkan. Iman yang tumbuh ini akan menolong kita untuk memiliki hati yang damai, hati yang sungguh-sungguh siap tahu menghadapi setiap masalah yang ada. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekali lagi saya mau tekankan di Advent yang keempat ini, ya, jika Anda rindu untuk memiliki hati yang penuh damai sejahtera, penuhi hatimu dengan
firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, selain kita harus mendengar berita dari sorga, kita harus hidup berkenan kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penuhi hati kita dengan pujian yang memuliakan Allah. Sekali lagi, penuhi hati kita dengan pujian yang memuliakan Allah. Ini akan membuat hati kita damai. Alkitab berkata di dalam ayat 20, maka gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini yang membuat hati mereka penuh damai, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya ini masih bisa terjadi sampai saat ini. Hati yang penuh dengan pujian, hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah, sangatlah berkaitan erat dengan hati yang damai. Sekali lagi saya ulang, perhatikan ini. Hati yang penuh pujian kepada Allah, hati yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Ini sangatlah berkaitan erat dengan damai sejahtera di hati kita. Jadi prinsipnya sangat sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara. Jika hati kita penuh dengan pujian, jika hati Bapak Ibu dan saya penuh dengan rasa syukur kepada Allah, maka kita akan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, jika hati kita penuh dengan keluhan, penuh dengan sungut-sungut, mengapa hidup saya begini, mengapa hidup saya begitu, mengapa saya nggak seperti dia, merasa Tuhan nggak adil, pada akhirnya kita akan merasa tidak puas. Pada akhirnya kita akan merasa kecewa dengan hidup ini. Dan ujung-ujungnya pastilah kita kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini para gembala di Padang mengajarkan kita prinsip yang sangat sederhana. Jika kita menghendaki hidup dalam damai sejahtera, penuhi hati kita dengan pujian syukur kepada Allah. Penuhi hati kita dengan rasa syukur kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita. Karena apa yang ada di hati akan terpancar keluar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Marilah pagi ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan Natal tahun ini dengan hati yang penuh damai sejahtera. Caranya yaitu belajarlah untuk hidup berkenan kepada Allah. Caranya adalah belajarlah untuk mengisi hati kita dengan berita dari surga, yaitu berita dari firman Tuhan. Caranya adalah penuhi hati kita dengan pujian yang memuliakan Allah. Maka saya percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di Advent yang keempat ini tentang damai, firman-Mu mengingatkan kami bahwa walaupun kami orang-orang yang sederhana seperti para gembala di padang belantara, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami bisa mengalami damai sejahtera dari Allah ketika kami hidup berkenan kepada Allah. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini ada pemberontakan di dalam hati kami, kalau selama ini ada ketidaktaatan di dalam hati kami, sehingga kami kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami keras hati Tuhan, tapi biarlah pagi ini kami mau belajar untuk taat sama firman-Mu, karena kami tahu ketaatan mendatangkan damai sejahtera. Dan kami berdoa Tuhan, tolong kami untuk memenuhi hati kami dengan berita dari surga, berita dari firman-Mu, karena firman-Mu lah yang akan menolong kami untuk mendamaikan hati kami. Tuhan, tolong kami juga, biarlah hati kami, mulut kami penuh dengan pujian kepada Allah, sehingga kami mengalami damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Tuhan, persiapkan diri kami. Ada waktu untuk kami merenungkan firman-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga pada perayaan Natal nanti kami sungguh merayakan Natal dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan sudah mempersiapkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari terus kita mempersiapkan diri kita, hati kita dalam menyambut Natal, supaya Natal tahun ini sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan kita dengan pujian "Kala Ku Cari Damai". Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, banyak ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi, "Kala ku cari damai". Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup dalam tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.